Pancasila. Pada kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diartikan sebagai kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Menurut kamu, apa sih pengertian Pancasila sebagai dasar negara secara historis? Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara atau bisa disebut dengan the founding father untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia yang merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan BPUPKI, namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, rumusan Pancasila sebagai dasar negara kan dimulai dari sidang BPUPKI. BPUPKI itu apa sih? Jadi, BPUPKI adalah Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari pemerintah Jepang. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Shunbi Shosakai. Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, termasuk Dr. Rajiman Rediodiningrat sebagai ketuanya. Pembicaraan mengenai rumusan dasar negara Indonesia melalui sidang-sidang BPUPKI berlangsung dalam 2 babak, yaitu sidang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang keduanya dimulai tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk sidang pertama dan sidang kedua Pancasila. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI itu membahas tentang apa saja? Pelaksanaan sidang BPUPKI pertama dimulai dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, yang dimana sidang tersebut berlangsung selama 4 hari. Dalam sidang tersebut membahas tentang perumusan dasar negara yang bermulai dari permintaan Dr. Rajiman Rediodiningrat yang menjabat sebagai Ketua BPUPKI saat itu. Dan pada sidang tersebut, Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno mengemukakan usulan yang berhubungan dengan dasar negara. Sedangkan pada saat itu, Profesor Dr. Supomo mengemukakan pendapatnya yang terkait dengan paham atau aliran kenegaraan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda atau filosofis Grondslag bagi Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Isi dari pidato Insinyur Soekarno terdiri dari 5 dasar yang kemudian dinamakan dengan nama Pancasila. Pelaksanaan sidang BPUPKI kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, yang dimana sidang tersebut merupakan masa penentuan dari dasar negara Indonesia merdeka.
Setelah menerima rumusan dari Panitia 9, yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, pada sidang kedua BPUPKI juga membentuk panitia-panitia hukum dasar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Panitia Perancang Hukum Dasar. Dan pada tanggal 14 Juli 1945 merupakan sidang lengkap yang mengesahkan naskah rumusan Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau RMHD. Dan pada tanggal 15 Juli 1945 menerima seluruh rancangan hukum dasar atau RHD. Piagam Jakarta merupakan hasil rumusan dari Panitia 9 yang berasal dari usulan-usulan yang dikemukakan pada sidang pertama BPUPKI, yang dimana Piagam Jakarta merupakan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang kemudian disahkan pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Nah, untuk hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 2, yaitu bersifat formal dan bersifat material. Untuk hubungan Pancasila secara formal, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian bahwa tata kehidupan bernegara itu tidak hanya bertopang atau berpatok pada asas sosial, politik, dan ekonomi, tetapi di dalam perpaduannya dengan semua asas melekat padanya. Dan dalam hubungan formal ini juga tegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk yang Pancasila bersifat secara material dapat dilihat pada isi atau materi pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain merupakan Pancasila. Dan oleh karena kandungan atau isi tersebut, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Intisari dari pokok kaidah negara yang fundamental merupakan Pancasila. Nah, kalau sama batang tubuhnya ada hubungannya atau enggak sih? Tentunya ada dong. Hubungan Pancasila dengan batang tubuh UUD 1945 ada 2, yaitu bersifat kausal dan organis. Hubungan pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh yang bersifat kausal adalah hubungan yang bersifat kausal memiliki arti bahwa yang menyebabkan adanya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pembukaan UUD 1945. Hubungan yang bersifat organis dalam hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD 1945 adalah hubungan yang bersifat organis, berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan yang utuh. Sesuai dengan penjelasan UUD NRI tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran pertama yang berintikan persatuan yang dijelaskan dalam batang tubuh adalah pokok pikiran pertama ini menegaskan bahwa negara persatuan yang dapat diterima dalam pembukaan UUD 1945 merupakan negara yang mampu atau bisa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Dan menurut pokok pikiran pertama ini bisa mengatasi paham perorangan maupun golongan. Dan pokok pikiran ini yang sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila, yaitu sila ketiga. Pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua yang berintikan keadilan sosial dalam batang tubuh yang sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila, yang dimana diharapkan dapat mewujudkan keadilan untuk semua bangsa Indonesia dan menegaskan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang menjadi pokok pikiran ketiga, berintikan kedaulatan rakyat. Itu sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan pokok pikiran ini menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dapat dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan pokok pikiran yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Nah, dan terakhir pokok pikiran keempat ini sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana memiliki pengertian bahwa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Nah, untuk penjabaran Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 berisikan tentang sistem pemerintahan dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2, pasal 33 ayat 1, dan pasal 34 ayat 2 yang berisikan tentang hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir pada pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B yang berisikan tentang aturan bendera negara, bangsa negara, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan negara. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan mengenai 4 aspek kehidupan bernegara. Sebagaimana tertuang ke dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut adalah bentuk nyata dari implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan atau kerangka dasar yang mengarahkan pembuatan kebijakan negara dalam pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di Indonesia. Berdasarkan kerangka inilah, pembuatan kebijakan negara ditunjukkan untuk mencapai cita-cita nasional kehidupan bernegara di Indonesia. Aspek politik tertuang dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, pasal 28 dapat disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pengamalan sila kedua dan keempat Pancasila. Keduanya merupakan landasan bagi kehidupan nasional di bidang politik negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek ekonomi tertuang pada pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Sistem ekonomi kerakyatan yang artinya sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas dianggap paling sesuai sebagai upaya pengimplementasian Pancasila dalam bidang ekonomi. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang berdasar pada kepentingan rakyat dan keadilan. Aspek sosial budaya tertuang pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah dari kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia sesuai dengan sila kedua Pancasila. Aspek pertahanan dan keamanan tertuang di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan harus dimulai dengan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Bidang pertahanan dan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Pancasila juga menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah pembahasan kita tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf bila
ada kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan podcast Narasi Pancasila. Sampai jumpa.